Assalamualaikum. Saya dari kru Medcom nih. Malam-malam saya akan kalau Bunda ini ya. Saya akan silaturahmi Bunda ini. Sekalian mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan belinya ada. Oke. Karena ini kan masih suasana Idul Fitri ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Hajah Eni Sumarni, atau lebih dikenal dengan sapaan Bunda Eni, adalah seorang figur publik yang sudah sangat dikenal di Kabupaten Sumedang dan di tingkat nasional sebagai politisi dan pengusaha sukses. Sehari-hari, Bunda Eni selalu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. Di dunia politik, nama Bunda Eni merupakan tokoh senior yang sangat disegani karena kejujuran dan keberaniannya. Ya, dunia politik yang sangat identik dengan kemewahan dan kekuasaan ini, Bunda Eni lebih memilih jalan berbeda. Walau ia memiliki pengaruh dan harta yang melimpah, serta jaringan kuat di tingkat elit, Bunda Eni memilih hidup dalam kesederhanaan. Ia pun dikenal sebagai sosok yang tak gentar melawan kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Malam ini, Medcom TV mendapat kesempatan istimewa untuk mewawancarai beliau di kediamannya yang sangat asri. Baik pemirsa, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah saat ini saya berada di kediaman Bunda Eni Sumarni. Selamat malam Bun. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak bincang-bincang. Ini masih Syawal ya, alhamdulillah 1447 Hijriah. Barangkali nanti Bunda akan menyampaikan sekaligus udah kangen nih masyarakat ya. Pengen dengar bincang-bincang Bunda memberikan support kepada masyarakat Sumedang khususnya dan namanya masyarakat Jawa Barat. Nah, silakan Bunda kasih salam mungkin untuk saudara-saudara kita semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seperti biasa kita jumpa lagi di acara on air. Bunda Eni pada kesempatan yang baik ini mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang penuh barokah ini kita akan senantiasa membawa berkah daripada Idul Fitri dan selalu menyertai langkah kita ke depannya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Sekalipun memang situasi cuaca ini rada hujan ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan energi ya. Alhamdulillah. Dan ini kita akan coba untuk mengingatkan lagi tahun yang lalu nih Bunda nih. Bisa berjumpa lagi. Pak Usep silakan, barangkali ada yang akan Ini kan romantisme ya, kalau boleh memang itu udah masa lalu Bun ya, tapi juga lekat di ingatan masyarakat Sumedang ya, termasuk saya sebagai warga Sumedang, romantisme pilkada masih terasa Bun ya. Ya, artinya kita punya harapan seorang sosok pemimpin dari seorang gender, akan tetapi kemungkinan ya bisa dikatakan kesuksesan yang tertunda Bun ya. Jadi amin amin. Karena nampaknya Bunda selepas kegiatan dan hirup dan pilkada masih tetap eksis Bun gitu dengan kegiatan-kegiatannya, dan mungkin ya kita akan mencoba bertanya-tanya pada Bunda apa saja kegiatan-kegiatan yang positif tentunya untuk masyarakat Sumedang ya, kita gali pada beliau mungkin seperti itu ya Bun ya. Ya silakan Bun. Oh ya, terima kasih Pak Usep. Memang kalau kegiatan Himat selalu banyak aja ya, jadi tidak pernah bisa berhenti karena pasca 2 minggu setelah
Kada juga kan langsung Bunda Eni menyelesaikan sidang disertasinya di Universitas Pasundan, dan alhamdulillah kan hasilnya kumlot. Jadi kekalahan adalah bagi Bunda bukan hal yang perlu disesali dan perlu dimasukkan ke dalam hati, akan tetapi disiasati dan disikapi, karena itu adalah suatu proses perjalanan yang perjalanan hidup seseorang yang sudah ada yang mengaturnya. Desainer terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bunda selalu yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik, karena mintanya kita yang terbaik ya. Jadi kita selalu berhudon atau positive thinking terhadap apa yang terjadi terhadap diri kita. Buktinya setelah kalah pilkada langsung disertasi dilanjutkan dan masih bisa kumlot ya. Jadi itu yang harus kita maknai dengan penuh keikhlasan dalam perjalanan hidup. Nah, disitulah Bunda malah pasca terjadinya pileg maupun pilkada, Bunda ini didaulat oleh sahabat-sahabat senior di Pasundan Istri untuk duduk menjadi ketua umum Pasundan Istri Puseur. Nah, ini uniknya walaupun Puseur kita lahir di Kota Bandung ya. Pasundan Istri ini lahir di Kota Bandung yang merupakan salah satu organisasi wanita yang bersifat kejuangan, karena berdirinya tahun 1930 yang didirikan oleh ibu yang pada saat itu satu visi dan satu misi, ingin sekali bangkitnya kaum wanita dengan tetap berpijak kepada pedoman karakter sebagai wanita Sunda. Nah, disitulah Bunda ini menemukan beberapa menurut Bunda ini adalah tutungkusan ya, pusaka bagi kaum perempuan. Bayangin tahun 1930 di mana perempuan belum bisa mendapatkan porsi ya yang seimbang, itu tidak seperti sekarang di zaman perjuangan. Akan tetapi kaum wanita pada zamannya itu yang dipimpin oleh Ibu Emma Sumadipura memiliki satu harapan yang sangat visioner. Itu visi Pasundan Istri itu menjadikan wanita Indonesia yang cager, bager, bener, pinter, singar, jujur, junun, akur, teneng, turludeng, yang di kalangan Pasundan Istri istilahkan dengan dasawaluya atau 10 pedoman hidup agar kita ada dalam kawaluyaan, yang artinya kalau di istilah harfiahnya, bahasa sehari-harinya adalah hidup dengan penuh berkah. Nah, sangat luar biasa bagi Bunda Eni setelah mempelajari dulu ADART-nya dan mempelajari yang paling menyayat hati itu adalah di himne. Baik di himne maupun di Karatagan Pasundan Istri itu sangat visioner sekali, karena wanita Sunda adalah wanita yang harus jadi Palitasan Nusantara. Sangat luar biasa. Dan di situ apa yang menjadi didikan dari orang tua Bunda kok ada di situ, sehingga tidak meragukan lagi. Bunda akan total berjuang bersama teman-teman pengurus Pasundan Istri dan beberapa pengaping ya senior kita untuk terus menggaungkan jati diri sebagai wanita Sunda yang sangat visioner. Karena apa? Ini sesuai sekali dengan istilah di mana dalam agama juga dikatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Di sini bayangin, dari cager itu kan visioner banget. Betul. Jadi mewujudkan wanita Indonesia yang cager. Cager itu secara fisik, kan? Secara fisik sehat, betul. Ya. Terus secara psikis atau mental, spiritual, bager. Benar itu juga kan? Betul. Psikis. Jadi jiwa di situ. Jadi bangunlah, maka dalam lagu Indonesia Raya itu sangat cocok. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, badannya yang sehat. Ya itu cager. Bager
dalam arti psikologis. Ya. Itu secara psikologis bager dalam arti dia tidak melakukan hal-hal yang tercela di luar pedoman sebagai norma, ya tidak pernah melanggar norma, itu bager. Benar. Nah, itu juga secara norma. Kalau kebenaran itu berbeda dengan kebetulan. Kalau kebenaran itu mengandung arti yang sangat hakiki, yang sangat konkret, ya, karena kebenaran itu bisa dibuktikan bukan secara kebetulan, begitu. Pinter itu kan, bayangin wanita Indonesia yang pinter, ya cerdas lah pola pikirnya, cerdas dalam pola bersikapnya, cerdas dalam pola bertindaknya. Nah itu bayangin pada tahun 30 yang berdirinya PASI itu sudah memikirkan ke situ. Luar biasa sekali. Dan sekarang cager-bager benar, pinter, singer, ya singer teh surti. Apapun tidak perlu disuruh, kalau harus dilakukan ya dilakukan. Ya itu yang sekarang ini harus digalakkan kembali dari filosofi ini. Jujur tadi, ini sekarang jadi harga yang mahal. Kejujuran adalah harga yang mahal. Jadi ini yang perlu dikembangkan dan disebarluaskan pasunan istri ini. Makanya di kepengurusan yang baru ini Pak, kita membuat satu divisi khusus atau bidang garapan yang digarap oleh PASI dari 8 ditambah hasil daripada kongres di PASI itu sudah ditambahkan satu bidang khusus yang membuat regenerasi, menciptakan regenerasi atau kembangkan atau meregenerasikan dari apa yang menjadi visi misi dari pasunan istri terdahulu, sehingga ada divisi khusus daripada pengembangan atau reorganisasi, atau namanya juga ada bidang khusus dari rekrutmen, ya, daripada generasi muda. Jadi di sana cabang nonoman ada, di sana berdirinya cabang-cabang nonoman. Nah itu dalam pengembangan reorganisasi. Jadi organisasi ini sangat bagus sekali karena mengandung membawa misi dan visi yang sangat luar biasa untuk kejayaan untuk bangsa ke depan. Itu yang sangat benar. Bayangin tuh setelah Junun tuh sampai jadi, kalau mengerjakan sesuatu tuh sampai berhasil tuh Junun tuntas, ya. Akur, jelas, kita tidak selalu kompak bersama-sama, menghindari konflik, tapi perbedaan menjadi sesuatu yang indah untuk jadikan motivasi untuk lebih maju, ya, karena suatu perbedaan itu kalau diambil hikmah, diambil maknanya, itu harus menjadi suatu nilai, menambah value dalam mencapai kesuksesan. Nah, keberhasilan, karena kalau sama bisa landai-landai, tapi kalau ada yang berbeda dan itu disikapinya dengan hati yang lapang, justru akan memberikan nilai makna yang positif untuk kehidupan kita ke depan. Nah, jelas tenung itu kan ada keberanian, dia tidak takut, ya, tidak takut dengan kebenaran. Nah, ludeng itu berani, ada niat, keberanian yang baru dalam niat. Tenung itu ada keberanian yang sudah nawaitunya, memang ada keberanian, dan ludeng dibuktikan dengan sikap perilakunya yang benar-benar terimplementasi dalam keseluruhan daripada wanita Indonesia. Nanti akan tercermin dari pola bicaranya, pola bersikapnya, pola bertindaknya. Ini yang sesuatu yang sangat luar biasa bagi Bunda Eni setelah terjun ke PASI. Itu intinya. Iya, Bun, ini kan otomatis berdampak dengan regenerasi keturunan kita, kan? Karena tetap kaum Hawa, ya, sebagai ibu yang melahirkan anak-anak, diharapkan bisa mencetak, ya,
benar-benar generasi yang handal. Nah ini ada dampaknya nggak? Ya jelas lah kalau dalam sikap mental yang sekarang ini lagi sulit kita jumpai ya, dengan adanya apalagi eranya sekarang sudah era Gen Z, di mana era Gen Z ini kalau kurang mensikapinya membuat membuat suatu pribadi yang egois ya. Egois, tidak empati gitu. Karena apa? Dengan coba aja, jangan jauh-jauh anak kita atau cucu kita kalau lagi main Gen Z ini biasanya kan sulit untuk diganggu. Nah, ini dan beberapa fakta juga sudah banyak yang terjadi dengan di era Gen Z ini, banyak yang korban. Nah, itulah yang saya katakan bahwa dengan adanya tadi visioner tadi, itu akan menjadi patokan atau pedoman, karena di PASI itu ada ada istilah bahwa dengan visioner tadi, dengan melakukan 10 dasawaluya tadi yang dikatakan dasawaluya, maka berharap itu generasi ke depan itu tetap panceg, ajeg panceg ya, dina galur kan gitu ya, tetap pageh dinu puguh, sangkan lempang bisa lempang. Nah itulah filosofi ini yang sangat luar biasa, dan ini harus terus diregenerasi dan terus ditularkan kepada generasi muda agar hidupnya ini dengan walaupun teknologi yang begitu canggih, akan tetapi kita tetap mempunyai pedoman atau patokan kapan kita menggunakan Gen Z, kapan kita bekerja, kapan kita bercengkrama dengan keluarga, itu sudah termanage. Karena apa? Karena tadi kita sehat jiwanya, sehat fisiknya, mentalnya, ya jelas akan intelektualnya, karena tadi pintar tadi ya, sikap mentalnya singer, intelijensianya pintar. Bayangkan, jadi kalau ini dipedomani oleh seluruh kaum ibu atau kaum wanita di seluruh Indonesia, khususnya di Tataran Pasundan, insya Allah generasinya tuh generasi emas 2045 akan tercapai. Karena masing-masing memiliki, semua daerah sebetulnya mempunyai filosofi, saya yakin, dan itu adanya di etika moral budaya. Ya kebetulan kita orang Sunda, jadi etika moral Kasundaan itulah yang kaum wanita di dalam Pasundan Istri, pedomannya adalah, visionernya adalah menjadikan wanita Indonesia yang memiliki karakter dasawaluya tadi. Sangat luar biasa. Apabila ini jangan jelas akan berdampak kepada generasi. Diterapkan ya. Dan harus ya, karena kita juga lagi mengembangkan di dalam dari visi itu kan menjadi misi, kita juga terus menyebarluaskan bahasa ibu, dalam kita ada bahasa Sunda, budaya Sunda, dan kita juga bergelut di bidang pendidikan, kesehatan, agama, di bidang ekonomi ya, sosial budaya, terus juga kita di bidang selain itu kita lagi mengembangkan lagi cabang nonoman ya, untuk regenerasi ya, itu rekrutmen generasi muda yang visioner tadi, terus menyebarluaskan dan menghidupkan aroma etika moral Kasundaan yang sangat baik untuk dipedomani agar langkah kita tadi cager tetap ajeg panceg dina galur, tetap pageh dinu puguh. Nah, jadi kan puguh jelas gitulah, dan supaya lempang bisa lempeng. Artinya kita tidak oleh zaman, oleh kondisi lingkungan yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap sikap mental daripada generasi wanita Indonesia. Ini tidak hanya sekedar tertuah, Bun, ya, atau
fondasi, tapi memang harus ada implementasi untuk pengamalan. Iya, betul. Bu Sep, ini sedikit kita untuk bisa mengembangkan ya apa yang tadi sudah sampaikan barangkali. Gini kan Bun ya, jadi untuk ya mungkin pemirsa juga cukup mengenal beliau ya sebagai tokoh politik nasional. Jadi barangkali kalau Pirsawan juga bertanya-tanya Bun, karena Bunda itu mungkin separuh dari usia Bunda itu di politik Bun. Nah sekarang di Pasundan Istri itu lebih ke mungkin kalau saya bilang sosial nih Bun ya. Nah kira-kira bagaimana mengkolaborasikan Bun bahwa dulu apa namanya ibu seorang politisi sekarang mengkolaborasikan untuk sosial, kira-kira apa manfaat yang bisa diambil oleh organisasi di Pasundan Istri Bun? Ya kalau sebetulnya itu kolaborasi, harus melakukan kolaborasi ya, karena agar kan dari legislatif itu sebagai politisi minimal punya anggaran, ada anggaran ya, ada anggaran untuk mensosialisasikan apa yang menjadi visi tadi. Jadi Bunda ini sekarang mau sosialisasikan diri sebagai organisasi sosial yang harus mengembangkan apa yang menjadi visi dan misi dari dan yang sesuai dengan ADART dari Pasundan Istri, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di legislatif maupun di eksekutif. Jadi itu ya. Saya dimanapun ya, waktu saya sebagai legislatif, saya tetap menggunakan pentahelik, bahkan heksahelik, hensahelik ya, heksahelik. Karena apa? Kan kita dalam suatu untuk mencapai tujuan gitu kan harus ada kolaborasi, kolaborasi di antara tadi pemangku kebijakan eksekutif ya, lagi apa namanya pelaksana kebijakan adalah eksekutif, pembuat kebijakan adalah kan legislatifnya, bekerja sama dengan swasta, bekerja sama dengan media agar cepat visi misi ini tersebar luaskan, ya terblow up kan, akan banyak orang yang tahu kan, lebih cepat lebih baik kan begitu. Jadi kolaborasi pentahelik antara seorang eksekutif dengan para legislatif, para usahawan dan media serta para pengusaha itu harus terlibat. Nah jadi dimanapun berada hanya memposisikan aja, hanya beda posisi saja kapan menjadi peran serta sebagai masyarakat. Jadi di sosialnya kan peran serta masyarakat. Iya betul. Ya kolaborasi sebagai peran serta masyarakat. Pentahelik itu kan tadi antara pemangku kebijakan eksekutif, peran serta masyarakat, para pengusaha sebagai apa namanya yang menghidupkan ekonomi rakyat, dan kaum akademisi yang memberikan edukasi terhadap masyarakat, serta media yang memblow up daripada hasil daripada kolaborasi pentahelik tadi. Kenapa heksahelik? Karena Bunda ini selalu menyebutkan waktu itu di eksekutif, di legislatif. Jadi seorang legislatif dong sebagai pembuat kebijakan. Jadi Bunda ini selalu dibikin, kalau pentahelik saya heksahelik, karena pada saat itu Bunda sebagai di legislatif sebagai pembuat kebijakan harus berkolaborasi dengan yang 5 tadi. Jadi hanya beda posisi saja. Dalam hal kerja itu tidak ada yang berbeda, hanya berbedanya itu adalah posisi saja. Kalau sekarang peran serta dan masyarakat karena organisasi sosial, kemarin adalah sebagai pembuat kebijakan. Jadi justru kerjasama inilah yang sangat dibutuhkan kalau sesuatu itu ingin cepat tercapai, tujuan ini ingin tepat tercapai. Kalau sendiri-sendiri bisa saja, tapi kan hasilnya tidak akan maksimal. Itu yang Bunda ini pikirkan gitu. Ya, saya jadi greget Bun. Jadi istilahnya saya pengen ya dengan program Bunda ini kan lahir tanggal tahun 30 ya. Tahun 30 tanggal 30 April ya. Artinya ada tahun 30 sudah 96 mau ulang tahun bulan depan. Nah ini sudah berasa atau sudah dirasakan oleh masyarakat dengan cara apa untuk mensosialisasikan program ini? Kita udah sepakat, seluruh kepengurusan ini sudah sepakat bahwa kita melalui media sosial ya. Sekarang sudah ada di apa namanya, kita sudah punya di TikTok, sudah punya di berbagai media sosial. Bisa dilihat kalau Pasundan Istri, nah, bisa keluar himne Pasundan Istri, bisa keluar
Jadi lebih banyak yang membuka himne Pasundan Istri, ADART Pasundan Istri, Karatagan Pasundan Istri. Sangat saya sangat berharap itu adalah cepat menyerap ke dalam sanubari kaum wanita, khususnya di Tatar Pasundan umumnya secara nasional. Kalau melihat dari sisi frame nih Bun, ini kan kita ini berbicara NKRI Bun ya, karena di sini kan Bunda Pusil atau pusatnya. Nah, dilihat dari nama Pasundan sendiri, Bun, sedangkan kita di NKRI kan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, oleh karena itu barangkali bagaimana kira-kira kuat Bunda untuk merangkul dari Sabang sampai Merauke. Bagus. Jadi begini, Pasundan itu unik ya, di ADART-nya boleh menjadi cabang khusus. Jadi kalau cabang Pasundan Istri secara strukturalnya di setiap di puseur, ke provinsi dan kabupaten kota, itu dari setiap kabupaten kota itu berkedudukan kabupaten kota boleh membuat komunitas-komunitas. Ya, misalkan kumpulan dari komunitas perempuan profesor, perempuan akademisi, atau perempuan in the gang lah sekarang mah berpengusaha ya, geng di bidang pengusaha, boleh di selebriti, boleh di pecinta budaya, kita sudah mulai. Jadi namanya cabang khusus. Jadi bikin cabang khusus dengan 20 orang berkumpul dalam suatu komunitas, nanti minta kepada Pasundan Istri Puseur untuk dilantik menjadi cabang khusus gitu. Nah, sekarang ini lagi dikembangkan cabang khusus Nonoman itu yang berkiprah khusus merekrut generasi muda yang akan bergabung dengan Pasundan Istri, ya tujuannya untuk segera menyebarluaskan visi dan misi dari Pasundan Istri yang sangat mulia ini. Nah, itulah mulai sekarang dari amanat daripada Kongres PASI tahun lalu, bahwa kita ini harus segera membentuk cabang reorganisasi atau regenerasi perekrutan daripada kaderisasi namanya ya, bidang khusus kaderisasi, khusus di bidang nonoman. Jadi khusus cabang-cabang nonoman, dan komunitasnya tidak perlu banyak-banyak, 20 orang berkumpul dalam suatu hobi yang sama atau kesenangan yang sama, bisa yang sesuai dengan tadi tujuan kita biar tepat tercapai, tidak lepas dari tentu dari ADART dan visi misi dari Pasundan Istri segera masuk ke dalam cabang khusus. Nah, ini pun barangkali kan masyarakat kita kan ada perkotaan juga, ada desa. Iya. Mungkin kita kan nggak melihat itu di kota dan desa. Barangkali memang untuk bergabung dengan Pasundan Istri itu ada syarat-syarat khusus nggak? Syarat-syarat khususnya ya harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan ADART dari Pasundan Istri. Ya, untuk tadi visionernya itu menyebarluaskan, mempercepat terwujudnya wanita Indonesia yang cager, bager, bener, pintar, singer, jujur, junun, akur, teneng, turun. Ini yang dikembangkan dalam bentuk misi. Ya tadi ya misinya tetap menyebarluaskan bahasa daerah. Ya kalau ada di Tatar Pasundan, ya kita orang Sunda ya jangan lupa bahasa ibunya. Dan setiap daerah punya bahasa ibu, dan kita itu hormati semua yang ada di Nusantara oleh Pasundan Istri untuk terus disuburkan, ditumbuh kembangkan agar generasi tidak lupa kepada jati dirinya. Gitu. Pak Ustadz, nanti sebelum kita bertanya lebih jauh, ini kan sosok Bunda ini tuh tidak memegang satu komunitas Bunda. Ya. Ini kira-kira barangkali masyarakat ingin tahu kan, itu berapa komunitas yang Bunda pegang? Udah lebih dari 30. Di luar Pasundan Istri lebih dari 30. Karena apa? Karena di setiap komunitas itu berbeda visi dan misinya. Dan yang jelas bagi Bunda ini tuh menikmati perbedaan tersebut dan menikmati kebersamaan gitu. Jadi rasanya enjoy life lah yang bagi Bunda ini tidak ada yang
apa namanya, tidak ada yang tidak istimewa. Semua komunitas ini visinya adalah mewujudkan, terutama mempercepat, membantu pemerintah mensejahterakan rakyat. Ini jelas lah membantu pemerintah. Karena apa? Membangun sikap mental daripada anak bangsa. Ini kewajiban dari semua elemen bangsa. Kalau melihat dari ini pun ya, karena ini kan Pasundan Istri lebih ke aktivitas para perempuan Indonesia, Bu. Jadi, nah seberapa jauh atau mendorong mereka agar mereka lebih bisa memiliki aktivitas yang positif tentunya. Kira-kira kiat-kiat Bunda bersama jajaran Pasundan Istri apa saja yang akan dibangun secara konkret sehingga betul-betul berasa bagi para perempuan Indonesia untuk lebih aktualisasi perjuangan mereka sebagai istri tentunya, sebagai perempuan Indonesia. Silakan, Bu. Ya, pertama kan menyebarluaskan tak kenal maka tak sayang. Oh ya, setuju. Menyebarluaskan dulu apa itu Pasundan Istri dan visi misinya, apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan, apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan. Nah, selama ini kan tadi membidangi 8 bidang ya. Dan ditambah 9 bidang kaderisasi. Sekarang ada bidang khusus kaderisasi mengingat kita misi dan visi yang sesuai dengan ADART yang sudah ditetapkan dalam setiap kongres itu harus terus disebarluaskan dan ditumbuh suburkan agar cepat tercapai ya. Apalagi di era sekarang. Di era sekarang kita ngelihat cucu kita mungkin ya cucu-cucu kita sudah tidak paham lagi tentang filosofi yang adanya lagu mengingatkan kepada kita untuk tetap di jalan yang benar. Contoh Pupuk Kinanti. Terus ada lagi yang Asmarandana, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini dikembangkan di Pasundan Istri. Ditumbuh kembangkan lagi sehingga dengan media sosial ini, bantuan media sosial ini, apa yang menjadi filosofi orang Sunda untuk tadi agar lempang bisa tetap lempeng. Lempang itu kan menjalani kehidupan. Tetap lempeng adalah tetap di jalan yang sesuai dengan norma. Norma itu apa? Norma negara, norma agama, dan norma adat istiadat, aturan. Jadi norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku baik di internal keluarga maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang harus dipegang oleh semua kaum wanita dan terus diregenerasikan agar menjadi pedoman hidupnya. Kan Kak, kita dulu eling-eling mangka eling ya. Tumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan wae. Raga taya pangawasa, lamun kasasarnya lampah, nafsu mata kadung, badan anu katempuhan. Apa itu artinya? Kalau kita keluar dari norma, aturan atau kaidah, baik adat istiadat, budaya, agama, dan aturan kaidah negara, maka kita kasasar lampah. Itu kita tidak jelas pegangan hidup kita. Hidupnya sabtu lempeng kan gitu. Akhirnya apa? Badan anu ketempuhan. Jadi badan kita kan fisik kita yang akan menerima daripada konsekuensinya. Contoh, kita diberi amanah, korupsi, masuk penjara. Konsekuensinya. Ya salah satunya badan anu ketempuhan di kerangkeng. Nah, begitulah. Atau sanksi sosial, kita tidak ada sanksi ini dikucilkan dari lingkungan. Nah, itu kan jangan sampai terjadi. Ini yang menjadi tugas kita sebagai kaum wanita yang harus berjalan di atas kendali adat dan adab daripada cara kita beretika moral di budaya kita sendiri, cara kita hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Itu aja. Menjaga supaya negara kita itu tidak rusak nih. Ini PR Bunda, silakan sampaikan sekalian. Ya, jadi begini. Kalau pandangan Bunda ini pribadi, ini mohon maaf apabila tidak satu pandangan, tapi yang jelas kita ini sudah banyak yang dilanggar secara etika moral, adat, ya adat
adab daripada setiap daerah punya etika. Contoh ya kita punya Dasawaluya. Orang Sunda punya Dasawaluya, pegangan untuk kaum perempuannya. Ya. Ini kan sudah ini sudah apa namanya sudah kurang familiar di kalangan generasi. Nah, tugas siapa? Ya tugas kita sebagai orang tua yang mengembalikan lagi tadi ke track secara berbudaya. Ya, ini secara internal keluargaan atau internal budaya. Sisi budaya saja sudah dilupakan budaya kitanya. Ini kan punya filosofi yang sangat luar biasa. Tadi punya Asmarandana yang mengingatkan kita tuntunan tuntunan hidup, filosofi yang sangat luar biasa, cager bager benar, pintar singar jujur junun akur teneng tur ludeng sebagai pakem Sunda ya. Yang itulah yang dikatakan dengan yang tonghilap kapur wadaksi. Ya kan? Tuh. Makanya tadi supaya ajeg panceg dina galur tetap pageh dinu puguh sangat lempang bisa lempeng. Artinya lempeng tuh kita tujuan hidupnya apa? Selamat jiwa, selamat akhirat. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Kalau jadi apapun kita ingin. Kalau kita menyimpang dari norma, tadi norma budaya sudah jelas. Nafsun mata kaduhung badan anu katempuhan. Dan yang sangat luar biasa, kita sudah mengaku seorang Indonesia yang pedoman falsafah hidupnya Pancasila, tapi Pancasila sudah tidak terlihat dan terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Apa buktinya? Ya, tidak boleh jauh-jauh dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan keluarga. Sudahkah kita mengoreksi anak cucu kita apabila tidak menjalankan ketaatan terhadap beragama karena kita berketuhanan? Betul. Sudahkah menegur anak cucu kita? Ya kan? Dalam untuk melakukan ibadah. Masih punya nyali, masih punya harisma, masih punya wibawakah kita di mata anak-anak dan cucu kita? Nah, itu harus dikontrol oleh diri kita. Tanyakan kenapa kita sampai tidak bisa mengendalikan. Kita itu berketuhanan saja, terus berkemanusiaan. Seringkah kita mengajak anak-anak kita berbagi, memanusiakan manusia, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, tidak membedakan orang-orang yang membantu di sekeliling kita dalam hal makan, ya kan? Ya, itu yang satu dalam kehidupan tindakan kita sehari-hari, perilaku kita sebagai orang tua dalam menyebarluaskan Pancasila. Dari internal lingkungan hidup kita aja. Apakah kita selalu ingin menjaga kerukunan antar keluarga? Nah, ini juga kan yang bersatu. Yang bagaimana mau mempersatukan bangsa dan negara yang lebih besar apabila di dalam keluarganya juga dia masih tidak mempunyai kondusivitas yang kokoh. Nah, itu jadi cerminan keluarga itu kan dari kelompok masyarakat, lingkungan masyarakat terkecil untuk menjadi suatu bangsa dan negara awalnya dari keluarga. Ini saja yang kita harus lihat. Sehingga apabila Indonesia ini terdiri dari keluarga-keluarga yang tadi yang memiliki Pancasila berketuhanan, memiliki rasa kemanusiaan, selalu ingin bersatu. Kalau orang yang sudah yang berketuhanan, berkemanusiaan, selalu ingin bersatu, pasti jadi apapun dia akan berlaku adil. Sebagai orang tua, dia akan bermanfaat, berkhidmat kan untuk keluarganya, bermanfaat, dikangeni, merasa kehilangan apabila kita pergi. Itu tuh salah satu dari perwujudan dari implementasian dari Pancasila di dalam internal keluarga. Keadilan jelas akan tercapai apabila empat ini, yang satu berketuhanan pasti ada sisi kemanusiaannya, satu dua akan melingkupi selalu ingin bersatu, satu dua tiga keempat akan tercapai karena dia akan berlaku adil dan berkhidmat bermanfaat untuk orang di lingkungannya. Pasti kalau udah 1, 2, 3, 4 ini dalam kehidupannya nyata dan real diimplementasikan, pasti berhidup adil. Itu yang sangat Bunda sayangkan kenapa udah diucapkan tapi kok tidak terimplementasi. Nah, itu yang kita harus ingat kembali atau introspeksi diri. Kalau semua masing-masing sudah mengamalkan, jadi negara Indonesia ini diisi oleh negara-negara yang Pancasilais.
Jadilah Pancasila sejati yang tidak hanya mudah diucapkan tapi tidak diimplementasikan, tapi diucapkan, diresapi dalam sikap perilaku kita, dalam tindakan perbuatan kita. Nah, itu baru. Karena leluhur kita ini menggawi Pancasila ini adalah sebagai pedoman hidup bangsa, sebagai dasar negara. Lah, masa dalam setiap kebijakan ini kan kalau dijadikan dasar selalu dari Pancasila. Lah, kenapa kebijakannya tidak terimplementatif? Ini yang harus dipikirkan oleh kita sebagai bangsa, apalagi para pemangku kebijakan. Jelas hilang daripada akar persoalan kita, hilang daripada pedoman hidup kita. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bagaimana agar hal itu bisa terwujud? Ya kembali lagi, orang Indonesia katanya orang yang berketuhanan. Tidak ada agama manapun yang tidak mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Dengan agama ini kan biar tidak kacau kan, aturan kaidah. Jadi ada norma di situ yang harus diimplementatif. Kalau nomor satunya yang berketuhanannya sudah yakin segala sesuatu ada Tuhan yang melihat, itu kan gitu. Ya pasti dong. Yang kedua ini dia akan selalu diikuti oleh yang kedua akan mengikuti, selalu ingin bersatu, kangen, tidak mau menyalahkan orang lain, tapi lebih baik introspeksi, menyalahkannya juga dengan cara-cara yang memang benar perlu kalau Bunda ini ya perlu dipersalahkan. Kita harus tegas. Ya perlu dibenarkan ya dibenarkan gitu. Jadi dalam bukan arti keharmonisan itu tidak ada ketegasan. Justru dengan adanya keharmonisan ini ketegasan itu harus ditegakkan. Nah, dan selalu ada kerakyatan dipimpin oleh hikmat tuh, kebijaksanaan. Jadi hikmat yang berbijaksana ini adalah bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan dirinya dan keluarga lingkungannya serta orang lain. Itu berkhidmat. Itu istilah keempat. Ya pasti kalau sudah berkhidmat bermanfaat kan adil dalam bersikap gitu ya. Itu aja yang jadi unek-unek dalam diri Bunda. Kenapa ngaku Pancasila sejati tapi tidak mengimplementasikan dan tidak tercermin dalam suatu kebijakan. Jadi kalau kita negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila, semua kebijakannya ini yang berpedoman kelima itu, sehingga berkhidmat, hasilnya itu berkhidmat, sehingga menjadikan negara Indonesia yang adil makmur itu ya jelas akan terwujud. Tapi apabila ini terus dilanggar dan hanya dijadikan slogan belaka, tunggu kehancuran. Ya, apakah kita akan hancur? Lanjutkan hal seperti ini, tidak terimplementasi dalam kebijakan, tidak terimplementasi di dalam keputusan-keputusan yang bersifatnya keputusan untuk publik. Silahkan, up to you, sekehendak hati ya. Nah, ini yang Bunda ini agak tegas dalam kesempatan ini. Ayo para pemangku kebijakan bangkit ya untuk introspeksi diri. Negara ini negara yang besar, kaya sumber daya manusia, kaya sumber daya alam. Sumber daya manusia ini adalah salah satu sumber daya yang apabila dikelola dengan bijak, ini akan sangat bermanfaat. Orang lain kehilangan sumber daya sampai import. Lah kita kenapa yang sudah besar ini malah diimport? Ya kenapa tidak dikelola sendiri sehingga berkhidmat? Ya gitu. Ya itulah pesan dari Bunda Eni, karena Bunda Eni bukan pemangku kebijakan, bukan pelaku kebijakan. Sekarang ini masyarakat yang menginginkan bisa melakukan perubahan dimanapun kita berada, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Posisi di mana kita sekarang sebagai masyarakat punya kontrol sosial, tugasnya yuk kita sama-sama ingin menjadikan 2045 Indonesia emas, karena sumber daya manusia melimpah di tahun 2045. Sumber daya alam kita kelola dengan bijak. Masa seorang kepala desa yang sekarang sudah beberapa membuktikan bisa memberikan THR kepada rakyat, masa negara tidak mampu? Ya jangan minus terus lah. Semua perusahaan kalau dikelola dengan baik tidak mungkin merugi. Yang merugi adalah Brendel, hapuskan orang-orang yang sekarang merugikan negara ini. Itulah yang membuat racun, membuat negara ini rusak. Itu racun bagi negara. Dan
semoga kalau tidak alam yang menyelesaikannya, ya kita sebagai orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini speak up. Ya speak up, dan ini kesempatan bagi Bunda Eni untuk speak up. Mudah-mudahan banyak yang dengar dan mudah-mudahan banyak yang tergugah hatinya. Mari 2045 wujudkan, jangan menjadi musibah karena banyaknya tingginya sumber daya manusia di usia kerja. Dengan usia kerja yang berkualitas, produktif yang berkualitas, bisa meningkatkan produktivitas tinggi sehingga negara ini menjadi negara penghasil devisa yang sangat luar biasa, menghasilkan limpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Ini kita harus menciptakan dari sekarang. Dan saya selalu mendengar ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh rekan kita, itu sangat luar biasa, bahwa 20 tahun ini untuk menuju 2045 adalah saatnya yang tepat untuk menata dari nol. Apa yang sudah bagus, speed, beri kecepatan. Apa yang masih jelek, zerokan, nolkan, bikin tatanan baru, bikin yang namanya SOP yang baru, standar operasional yang baru, sehingga tercapai tujuan. Jangan lagi ada BUMN yang mengaku BUMN rugi, tidak ada. Kita jualan tarasi, jualan minyak goreng, jualan bukan minyak goreng, jualan goreng ketan, jualan tape ketan, itu juga ada untungnya. Masa yang dibiayai oleh uang negara sampai rugi? Ya berikanlah kepada Bunda Eni kalau pengen untung. Karena kita juga dari nol ya. Tapi begini Bun, kita kembali ke skala lokal Bun ya. Jadi khususnya kan Bunda juga berada di wilayah Sumedang Bun ya. Nah, berbicara masalah Sumedang itu sendiri, ini kira-kira bagaimana Bun? Apakah memang dengan kepemimpinan yang sekarang ini sudah bisa memberikan kesejahteraan, terus kemudian juga menampilkan sosok yang terbaik sebagai Bapak Sumedang nih Bang, untuk agar bisa dirasakan manfaatnya oleh Kabupaten Sumedang pasca beliau terpilih menjadi seorang bupati dan bupati. Silakan Bun, sampaikan. Ya, kalau bagi Bunda, kalau tendensius itu nggak berani. Ya, karena itu ranahnya setiap orang berbeda menerimanya. Hanya saja yang ingin Bunda sampaikan atau tadi kalau dikatakan ingin apa sudah sesuai atau tidak, ya belum sehat. Karena apa? Masih beberapa dinas ini sekarang sakit. Terbukti dengan adanya kasus-kasus ya. Dan rumor-rumor di luar juga kan sangat luar biasa. Jadi rumor seperti contoh lah yang sekarang lagi dipertanyakan adalah tentang pungutan yang kepada anak sekolah yang dikumpulkan di Basnas. Nah, itu kan reportnya itu harusnya di setiap diinginkan oleh masyarakat itu ada reportnya kepada yang pemberi donasi, kan begitu. Nah, itu beberapa, itulah yang hal-hal yang kecilnya ya. Jadi kalau menurut saran dan masukan Bunda ini, coba SOP yang sudah semua tuh ada, terapkan dengan baik secara transparan. Contoh yang lagi ribut ini entah benar atau tidak, cuman sampai ke telinga Bunda ini, perbaikan alun-alun di 300 juta tapi tidak ada papannya, padahal itu harusnya ditenderkan. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah tidak boleh terjadi ya. Jadi kemarin juga viral ya di media sosial, pekerjaan yang di daerah Surian itu kualitasnya sangat jelek. Nah, hal seperti ini kan tidak bertanggung jawab. Apalagi pun orang terkena dampak, ini kan selesai. Nah, orang terkena dampak dari mulai jadi anggota DPD RI sampai sekarang itu masalah. Sebelum jadi anggota DPD RI, sudah jadi anggota DPD masih terus bermasalah. Iya, dari mulai Waduk Jati Gede, Tol Cisumdawu, sekarang semua yang Bunda Eni terlibat juga ikut mensolusi seperti yang terjadi di Conggeang itu ya, Cipanas. Nah, itu kita
membantu walaupun sudah tidak menjadi anggota DPD RI, semampu yang saya bisa lakukan kita membantu teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah kan beberapa yang sudah terbayar, kecuali yang tumpang tindih dengan perhutani, dan ada beberapa yang memang juga datanya itu belum bisa dibayar karena lagi masih proses sinkronisasi ya, cek and recheck lagi kan kembali. Nah itu hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi lagi dan tidak boleh terulang. Ini tidak bisa disalahkan oleh pemerintah saja ya, tapi juga kita sebagai orang yang di daerah, kan pasti ada di desa ini ada tim dong, ada warga setempatnya. Nah ini juga kita yang dipercaya diberikan amanah ini nggak harus amanah, jadi harus membantu rakyatnya Mbak, bukan malah menurut pengalaman Bunda nih dalam memediasi. Jadi kesalahan tuh ada di orang-orang kitanya yang justru dekat lingkungannya. Jadi malah bukannya mengakomodir kepentingan masyarakatnya, malah menekan kepada masyarakat kalau diberi amanah itu dengan markup, dengan menghilangkan sampai ada data yang menghilangkan jumlah hektarnya, jumlah luasannya. Ini kan sangat prihatin sekali. Nah, hal-hal seperti ini berarti semua elemen, tidak hanya pemerintahannya saja. Pemerintahan awareness yang memberikan perhatian yang sangat optimal, kita yang diberikan amanahnya juga di masyarakatnya juga memberikan secara tepat waktu apa yang diminta, misalkan data secepatnya, data itu kan ada pasti 2 minggu, sebulan harus masuk. Nah kebanyakan nih lalai gitu. Nah ini jadi memang kerjasama semua pihak. Makanya Bunda ini selalu dalam kampanye, kalau suatu pemerintahan ini ingin benar, diawali dari masyarakatnya juga yang benar, pemimpinnya yang benar, dan orang-orang yang dipercaya di lingkungan kepemimpinan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah ini ya harus benar. Nah jadi ini kerjasama semua lembaga dan kerjasama semua elemen tadi, heksahelik ini harus berjalan. Itu yang Bunda Eni kontrol sosialnya ini juga dipentingkan dari masyarakat. Tadi kan peran serta masyarakat itu kontrol sosial sebetulnya. Seperti kemarin memviralkan yang tidak berkualitas, pembangunan miliaran tapi tidak berkualitas. Ini sangat bagus karena ada medsos sekarang. Ini manfaatkanlah teknologi ini untuk kemaslahatan. Ya, bukan berarti untuk memfitnah. Tapi kalau fakta kan bukan fitnah. Ya, itu harus ada keberanian sebagai kita check and balances sebagai warga masyarakat. Itu sangat salut saya kepada masyarakat yang berani memviralkan hal-hal yang tidak benar. Tidak semua orang bisa ada keberanian. Dan Bunda Eni harap bahwa semua masyarakat itu speak up dalam hal kebenaran, memviralkan hal-hal yang yang bukan fitnah. Kan nanti ada klarifikasi. Nah, masalah nanti ada klarifikasi itu juga bisa diterima, bisa tidak diterima. Kalau tidak ditolak, viralkan lagi. Kalau tidak terima karena faktanya apa yang Anda sampaikan penjelasannya tidak memuaskan, viralkan lagi. Sehingga nanti bagian ranah hukum yang di ranah yang ada ranahnya. Kalau di dalam pemerintahan kita ini kan trilogi pembangunan ya, dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif inilah yang dari bagian penegakan hukum dari mulai kepolisian negara, kejaksaan, dan kehakiman. Ini yang harus tanggap terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Itu jadi semua pihak lah yang ingin Bunda ajak kolaborasi untuk membangun suatu masyarakat atau pemerintahan. Itu tidak bisa oleh pemerintah saja, tapi peran serta seluruh masyarakat yang tadi saya katakan heksahelik ini harus bersinergi sama-sama untuk mencapai tujuan gitu. Bukan untuk menenggelamkan kebenaran, tapi untuk mewujudkan tadi tugasnya pemerintah itu adalah sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tadi kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, terus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Jadi ya ini sudah ada kok di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diimplementasikan dalam Pancasila, terwujud di
ada di dalam yang menjadi dasar dari segala sumber hukum. Bayangin sangat luar biasa. Makanya kalau saya waktu kunjungan dinas ke luar itu, Indonesia ini sangat sangat luar biasa. Sudah punya pedoman hidup, sudah punya pegangan hidup, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta undang-undang dan undang-undang. Jadi undang-undang dibuat bukan untuk dilanggar, undang-undang dibuat untuk mematuhi dan memperlancar proses pencapaian tujuan gitu. Tujuannya apa? Yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Di semua lini loh. Ya, terima kasih pemirsa. Ini ide-ide yang cemerlang ya dari sosok Bunda Eni Sumarni ya. Gagasannya betul-betul original gitu. Mudah-mudahan diskusi bincang-bincang malam ini berguna untuk semuanya. Kita akan kupas habis untuk edisi selanjutnya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.